Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Senang rasanya kita bisa bertemu kembali. Pertanyaan kali ini adalah, jika saya akan diusir oleh keluarga saya dan akan dianiaya, apakah saya masih perlu mengikuti Yesus? Dalam video ini, saya akan menjelaskannya dari sudut pandang Alkitab. Jadi, saksikan videonya sampai selesai. Berpindah agama mengikuti Yesus Kristus berarti menjadi pengikut Yesus melalui iman. Dalam Yohanes 10 ayat 26-30. Walaupun masa mengerumuni Yesus, sebagian besar dari mereka bukanlah pengikutnya yang sejati. Mereka hanya ingin dipulihkan penyakitnya, melihat setan dan roh jahat diusir, dan makan jatah roti yang ia datangkan secara mujizat. Yesus menghimbau mereka akan harga mengikutinya. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus. Dalam Markus 8 ayat 34-38. Apakah Anda akan mengikuti nafsu kedagingan? Atau Anda siap menyangkal diri dan mengikut Yesus? Apakah Anda lebih menghargai kehidupan jasmani atau kehidupan kekal? Yang manakah yang lebih Anda inginkan? Barang di dunia ini atau keselamatan jiwa? Apakah Anda takut menanggung malu karena Yesus, ataukah Anda takut Yesus malu akan Anda? Anda akan mengejar apa yang menjadi harta Anda. Anda pergi bekerja dan berkeringat karena Anda tahu bahwa imbalan gaji lebih bernilai dibandingkan bermalas-malasan di rumah. Yesus memanggil Anda. Anda akan mengikutinya dalam pengetahuan bahwa kehilangan hidup jasmani ini tidak dapat dibandingkan dengan keuntungan kehidupan yang kekal. Apakah Anda hendak mengikuti Yesus? Perhitungkan harganya dalam Lukas 14 ayat 25-33. Yang pertama, mengikuti Yesus harganya adalah kehidupan Anda. Yesus menghimbau bahwa Anda harus menyangkal diri dan memikul salib. Mereka yang menolak salib tidak dapat menjadi murid Kristus. Dalam Lukas 14 ayat 27. Selanjutnya, mengikuti Yesus dapat mengakibatkan kehilangan teman dan keluarga. Yesus menghimbau bahwa kedatangannya akan memisahkan pengikutnya dari keluarga, kerabat, maupun dunia. Siapapun yang tidak membenci, dalam konteks lebih mengasihi, keluarganya dibanding Kristus tidak layak bagi Kristus. Dalam Matius 10 ayat 32-39. Selanjutnya, mengikuti Yesus dapat mengakibatkan kehilangan harta benda. Seorang kaya pada suatu waktu berpikir ia layak masuk surga. Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Dalam Matius 19 ayat 21. Karena ia lebih mengasihi harta benda, orang kaya itu meninggalkan Yesus. Selanjutnya, mengikuti Yesus dapat mengakibatkan penganiayaan. Orang Kristen dapat mengharapkan penderitaan sebagai suatu bagian hidup sesuai dengan teladan mereka, orang yang sengsara. Baca dalam Yesaya 53 dan Yohanes 15 ayat 18-21.
Yesus malah menghimbau mereka yang dianiaya karena kebenaran, berbahagialah, dan berkata kepada mereka, bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Dalam Matius 5 ayat 10-12. Umat Allah selalu berhadapan dengan penganiayaan. Para nabi dibenci, disiksa, dan dibunuh. Dalam Ibrani 11 ayat 37. Sejarah merekam bahwa 10 murid Yesus dihukum mati karena mengabarkan Injil Kristus. Tradisi mengatakan bahwa Petrus bersikeras supaya dirinya disalib terbalik karena ia menganggap dirinya tidak layak mati serupa dengan Tuhannya. Namun ia menulis, "Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu." Dalam 1 Petrus 4 ayat 14. Rasul Paulus dipenjara, dipukuli, mengalami kapal karam, dan dirajam berulang kali karena mengkhotbahkan Kristus. Tetapi ia tidak menganggap penderitaannya sebanding dengan pahala yang ia nantikan di Firdaus. Dalam Roma 8 ayat 18. Tentunya mengikuti Yesus tidak memastikan Anda akan kehilangan harta benda, keluarga, kerabat, ataupun hidup jasmani. Tapi, apakah Anda siap kehilangan semuanya demi Dia? Walaupun harga pemuritan yang harus dibayar begitu tinggi, penganiayaan yang diderita bukan tanpa pahala di dunia ini maupun di surga. Melalui penganiayaan, Tuhan menyertai para orang percaya. Dalam Matius 28 ayat 20 dan Ibrani 13 ayat 5. Ia mengetahui batasan mereka dan memberi kasih karunia. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13 dan 2 Korintus 12 ayat 9. Ia memberi imbalan mereka di surga. Dalam Matius 5 ayat 10-12. Ia mengerjakan penganiayaan bagi kebaikan serta membentuk karakter orang percaya dan memuliakan dirinya. Dalam Roma 8 ayat 28. Semua imbalan ini jauh melampaui harga mengikuti Yesus. Yesus menderita dan mati di atas kayu salib demi menerima hukuman dosa orang percaya. Satu-satunya cara pengampunan dan hidup yang kekal dapat ditemui melalui iman dalam Tuhan Yesus. Dalam Efesus 2 ayat 8-9. Walaupun bertahan dalam penganiayaan sebagai orang Kristen tidak menambah karya keselamatan Kristus yang sempurna, seorang percaya sejati akan dengan setia mengikuti Yesus melewati penderitaan. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Dalam 1 Petrus 2 ayat 21-25. Apakah Anda diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan? Jika demikian, silakan kunjungi website www.godquestions.org/Indonesia untuk mendapatkan lebih banyak lagi berkat pengajaran tentang iman Kristen. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan share agar banyak orang menerima kebenaran firman Tuhan. Jika Anda mempunyai pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.